Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nur Isliani Asis dengan NIM 2104502104. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi terkait emosi dalam konseling. Nah, langsung saja, sebagaimana kita ketahui, salah satu materi psikologi yang akrab sekali di kehidupan sehari-hari kita itu adalah munculnya emosi. Banyak orang yang beranggapan bahwasanya emosi itu adalah suatu hal yang buruk, suatu hal yang identik dengan amarah. Namun, pada kenyataannya itu adalah emosi itu tidaklah hanya berupa amarah. Emosi juga itu bisa juga dalam hal kebaikan. Nah, lalu dari mana emosi itu muncul? Apakah timbul dari pikiran atau dari tubuh? Agaknya tak seorang pun yang dapat menjawabnya dengan pasti. Nah, ada yang mengatakan bahwa emosi itu merupakan tindakan dahulu, tindakan tubuh lalu baru muncul emosi. Ada yang mengatakan emosi dulu baru timbulnya tindakan. Nah, emosi itu tidak berupa hanya amarah. Ada beberapa macam emosi dasar yang sudah dimiliki oleh manusia sejak lahir. Nah, emosi itu merupakan warna efektif yang menyertai tiap kehidupan atau perilaku individu. Adapun warna efektif ini adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami saat menghadapi situasi tertentu. Dalam kehidupan mental, seseorang ada dua aspek, yaitu rasio dan emosi, yang masing-masing berdiri secara terpisah dan dihayati secara bersamaan, bercirikan pemahaman dan kesadaran yang berasal dari otak. Sedangkan emosi itu bersifat kuat dan impulsif, bersumber dari hati sanubari. Nah, di sini reaksi emosi itu dapat secara akurat dan terkadang tidak akurat. Untuk diimprestasikan apabila tidak dipahami perkembangan individu, karena antara kognisi, emosi, dan motorik tidak memahami perkembangan individu karena yang saling memberikan timbal balik. Nah, emosi di sini itu berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, yang berarti bergerak keluar. Nah, emosi ini akan menggerakkan individu untuk menuju rasa aman dan dapat memenuhi kebutuhannya, serta menghilangkan sesuatu yang merugikan. Dengan demikian juga, emosi memiliki beberapa komponen, yaitu gerak untuk bertindak menghayati perasaan yang bersifat subjektif, dan kesadaran tentang emosi itu, atau dengan kata lain memiliki sumber subjektif. Nah, di sini emosi itu sangat diperlukan sebagai alat pertahanan diri karena memberikan kontribusi untuk kestabilan individu. Sebagai contohnya itu, setiap orang membutuhkan cinta, tetapi akan merasa pula rasa luka, rasa takut, rasa marah, rasa bersalah, dan lain sebagainya. Nah, di sini Darwis Hude menyatakan bahwa ungkapan emosi manusia dalam diri itu seperti emosi senang, marah, takut, benci, dan heran dan kaget. Selanjutnya itu ada ciri dan macam-macam emosi. Nah, emosi tersendiri itu ada dua macam, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Di mana emosi positif ini yaitu emosi yang menyenangkan, yaitu emosi yang menimbulkan perasaan positif pada orang yang mengalaminya. Di antaranya itu adalah cinta, rasa sayang, senang, gembira, yang kagum, dan sebagainya. Sedangkan emosi negatif itu emosi yang tidak menyenangkan, itu seperti emosi yang menimbulkan rasa negatif pada orang yang mengalaminya. Di antaranya itu adalah sedih, marah, benci, takut, dan lain sebagainya. Nah, emosi positif ini adalah emosi yang harus dipupuk dan dikembangkan. Sedangkan emosi negatif itu adalah emosi yang harus dipupuk, diminimalkan atau dikendalikan sehingga ekspresinya tidak meledak-meledak. Di sini saya akan jelaskan apa itu macam-macam yang terdiri dari PPT di samping saya. Nah, yang pertama itu ada emosi marah. Nah, emosi marah ini sumber utamanya dari kemarahan adalah hal-hal yang menggunakan aktivitas
untuk mencapai tujuannya. Dan dengan demikian ketegangan yang terjadi dalam aktivitas itu tidak mereda, bahkan bertambah. Untuk menyalurkan ketegangan itu, seseorang mengekspresikan untuk menyalurkan dengan marah karena tujuannya tidak tercapai dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kedua itu ada emosi takut. Nah, di mana perasaan ini yang sangat mendorong individu untuk menjauhi sesuatu dan dapat mungkin menghindari kontak dengan hal itu. Yang ketiga itu adalah emosi cinta, di mana emosi ini merupakan gambaran kesenangan bagi si pelaku atau gambaran kesenangan pada diri sendiri. Tentunya mereka akan mendekatinya. Lalu apa itu definisi cinta sendiri? Tentunya sama halnya dengan kita disuruh mendefinisikan ihwal dalam kebahagiaan. Nah, yang keempat itu adalah emosi depresi, di mana seseorang mulai menutupi ekspresi terbuka daripada emosi-emosinya dan akan meluapkannya dalam dirinya sendiri. Selanjutnya itu adalah emosi gembira, di mana emosi ini ekspresi dari kalangan atau yaitu perasaan terbebas yang bersifat tiba-tiba atau surprise, dan kegembiraan biasanya bersifat sosial, yaitu melibatkan orang lain di sekitarnya untuk gembira tersebut. Selanjutnya itu ada emosi cemburu, di mana bentuk khusus dari kekhawatiran yang didasari oleh kurang adanya keyakinan terhadap diri sendiri dan ketakutan akan kehilangan kasih sayang dari seseorang. Yang keempat itu adalah emosi khawatir atau was-was, adalah rasa takut yang tidak mempunyai objek, yang jelas atau tidak ada objek sama sekali. Kekhawatiran ini menyebabkan rasa tidak senang, gelisah, atau rasa tidak aman. Nah, bila dilihat dari reaksi yang ditimbulkan, emosi dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu adalah emosi yang berkaitan dengan perasaan, emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis, dan yang ketiga itu adalah emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologi. Nah, selanjutnya itu adalah faktor penyebab terjadinya emosi. Nah, di sini para ahli psikologi sering menyebutkan bahwasanya dari semua aspek perkembangan kepribadian, yang saling sukar untuk diklarifikasikan adalah perkembangan emosional. Orang dewasa pun dapat kesukaran dalam menyatakan perasaannya. Nah, reaksi tersebut emosi pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, kebudayaan, dan sebagainya, hingga mengukur emosi itu agak hampir tidak mungkin gitu. Nah, emosi ini juga di saat anak baru lahir, saraf itu menghubungkan otak yang baru dengan otak yang lama, belum berkembang secara penuhnya. Karena itu respon emosional akan tersebut tidak terkendalikan. Di sini gangguan emosional sekarang ini banyak yang muncul untuk mencoba menjelaskan sebab musabab gangguan emosional. Nah, teori-teori tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 teori. Yang pertama itu ada lingkungan, afektif, dan kognitif. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang teori lingkungan. Nah, teori lingkungan ini menganggap bahwa penyakit mental diakibatkan oleh berbagai kejadian atau menyebabkan timbulnya stres. Nah, pandangan ini tersebut beranggapan bahwa kejadian ini adalah penyebab langsung dari ketegangan emosi. Nah, menurut teori ini, tekanan emosional itu baru bisa dihilangkan kalau misalnya penyebab ketegangan itu sendiri tersebut ditiadakan. Selama masalah tersebut masih ada, biasanya tidak banyak orang yang bisa dilakukan untuk menghilangkan perasaan-perasaan dan yang menyertainya begitu. Nah, karena yang disebut dengan lebih dahulu itu perasaan diduga sebagai penyebab dari yang di belakang. Secara logisnya juga itu bisa dikatakan bahwa penghilangan masalah selalu dapat menghilangkan kesukaran. Nah, selanjutnya itu ada teori afektif. Nah, pada pandangan profesional, yang paling luas itu dianut mengenai gangguan mental adalah pandangan yang berusaha menemukan pengalaman emosionalnya bahwa sadar yang dialami seorang anak bermasalah dan kemudian membawa ingatan yang dilupakan untuk ditakuti ini ke alam bawah sadar, alam sadar lah, sehingga dapat dilihat dari sudut yang lebih realistik. Nah, di sini juga menurut pandangan ini bukan lingkungan seperti apapun yang menimbulkan gangguan, tetapi perasaan yang
muncul dari diri kita sendiri. Nah, yang ketiga itu ada teori kognitif. Nah, di mana teori ini itu sekarang ini hanya satu teori utama yang patut dibicarakan, yaitu psikoterapi rasional emotif. Nah, di sini menurut teori ini penderitaan mental yang tidak bisa langsung dilangsung oleh manusia itu adalah masalah kita atau perasaan bawah sadar kita yang akan terus menerus masalah tersebut, melainkan dari pendapat yang salah dari irasionalnya yang disadari maupun tidak disadari masalah-masalah kita yang kita hadapi. Nah, untuk mengembalikan keseimbangan emosi, kita hanya perlu mengidentifikasi ide-ide yang ada pada diri kita. Kemudian melalui penggunaan yang logika yang ketat, ia memperlihatkan dan diyakinkan betapa tidak rasionalnya ide-ide tersebut. Nah, materi selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu ada perubahan apa yang berubah pada tubuh saat terjadi emosi. Nah, pengaruh emosi ini terhadap perilaku individu itu merupakan warna efektif menyertai sikap dan keadaan atau perilaku individu. Yang dimaksud dengan warna afektif itu yang sudah saya jelaskan tadi, itu perasaan-perasaan tertentu yang dialami atau yang dihadapi oleh seseorang. Nah, di sini itu contoh tentang pengaruh emosi terdapat pada perilaku individu. Contohnya itu yang pertama itu bila kita memperkuat semangat apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang dicapainya. Yang kedua, melemahkan semangat apabila timbul rasa kecewa atau karena kegagalan, dan sebagai puncak dari keadaan ini timbul rasa putus asa atau frustasi. Selanjutnya itu menghambat atau gangguan konsentrasi apabila sedang mengalami ketegangan emosi, dan ini bisa menimbulkan sikap gugup dalam berbicara. Nah, gambaran lain itu contohnya kalau misalnya kita lagi marah, perubahan fisiknya itu peredaran darah itu bertambah jadi cepat. Yang kedua, kecewa itu kayak seperti contohnya kalau kecewa itu kita kayak bernafas lebih panjang, kayak tidak ada rasa semangat yang ada dalam diri kita. Nah, kalau tegang itu kita menegangkan otot atau kita merasa tremor. Terus kalau misalnya kita kaget atau terkejut itu kayak jantung kita itu berdenyut lebih cepat dari biasanya. Nah, kalau selanjutnya itu ada teori-teori dari emosi. Nah, di sini ada beberapa teori, ada 5 teori ya. Yang pertama itu saya akan jelaskan dari teori facial feedback. Nah, teori ini menyatakan bahwa ekspresi wajah yang sangat penting untuk mengalami emosi dalam psikologi. Teori ini juga merujuk pada pertanyaan Charles Darwin dan William James, yaitu ekspresi wajah mempengaruhi emosi bukan sebagai respon terhadap emosi. Nah, teori ini menyatakan juga bahwasanya emosi secara langsung berkaitan dengan perubahan fisik atau otot wajah. Dengan demikian itu juga seseorang akan memaksakan diri untuk tersenyum akan lebih bahagia daripada seorang mengkerutkan dahinya. Yang kedua itu ada teori James Lange. Nah, di mana teori ini adalah teori emosi paling awal psikologi modern. Nah, teori tersebut berhipotesis bahwa merangsang fisiologis atau rangsangan menyebabkan sistem syaraf otonom bereaksi pada giliran menyebabkan individu mengalami emosi. Nah, selanjutnya itu yang ketiga adalah teori Cannon-Burt. Nah, di mana teori ini dikembangkan oleh Walter Cannon dan Philip Burt pada tahun 1920-an untuk menyangkal teori James Lange. Nah, teori ini menyatakan bahwa perubahan tubuh dan emosi secara terjadi secara bersamaan. Teori ini didukung oleh ilmu neurobiologis untuk mengatakan bahwa begitu peristiwa yang merangsang terdeteksi, informasi tersebut diteruskan ke amigdala dan korteks otak pada saat yang bersamaan. Yang keempat itu adalah teori Charter-Singer. Nah, di mana teori ini dikembangkan oleh Stanley Charter dan Jeremy L. Singer. Teori ini memperkenalkan elemen penalaran ke dalam proses emosi dalam psikologi. Nah, di sini mereka berpendapat bahwa ketika kita mengalami suatu
peristiwa yang menyebabkan rangsangan fisiologis, kita mencoba mencari alasan untuk merangsang tersebut, sehingga barulah kemudian bisa dikatakan sebagai kita mengalami emosi tersebut. Nah, yang terakhir itu ada teori kognitif appraisal, di mana teori ini dipelopori oleh Richard Lazarus. Nah, menurut teori ini, proses berpikir harus terjadi sebelum mengalami emosi. Dengan demikian, seorang pertama-tama akan menangkap rangsangan yang stimulus dari luar. Setelah itu ada proses berpikir, kemudian secara bersamaan akan menantik responsif fisiologis dan emosi. Nah, materi ini itu berkaitan tentang mata kuliah psikologi konseling. Nah, apa sih itu psikologi konseling? Jadi, psikologi konseling itu merupakan cabang dari psikologi. Nah, psikologi tersendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu psik yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Nah, jadi secara harfiah psikologi adalah ilmu tentang jiwa atau ilmu jiwa, sedangkan konseling sendiri itu biasanya dikenal dengan istilah penyuluhan yang secara awam dimaknai sebagai pemberian penerangan, informasi atau nasihat kepada pihak lain. Konseling ini sebagai cabang dari psikologi merupakan praktik pemberian bantuan kepada individu. Nah, di sini psikologi konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang biasa disebut dengan konselor kepada individu yang mengalami suatu masalah, yang disebut itu konseli, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Nah, istilah ini pertama kali itu digunakan oleh Frank Parsons di tahun 1908 saat ini melakukan konseling karir. Nah, selanjutnya itu ada ciri konseling. Nah, di sini ciri-ciri konseling individual itu yang pertama itu ada ditunjukkan kepada klien yang sanggup memecahkan masalahnya agar tercapai kepribadian klien yang terpadu. Yang kedua ada sasaran konseling adalah aspek emosi dan perasaan feeling, bukan segi dari intelektualnya. Yang ketiga ada titik tolak konseling adalah keadaan individu termasuk kondisi sosial psikologis masa kini dan bukan pengalaman masa lalunya. Yang keempat itu proses konseling ini bertujuan untuk menyesuaikan antara idealnya self dengan actual self. Yang kelima itu ada peranan yang aktif dalam konseling dipegang oleh klien. Sedangkan konselor itu adalah pasif reflektif, artinya itu tidak semata-mata diam dan pasif, tetapi berusaha membantu agar klien aktif memecahkan masalahnya. Nah, tujuan konseling ini adalah pengembangan kemampuan klien untuk mengatasi masalahnya, memiliki kemampuan untuk mencintai dan bekerja keras, melakukan suatu dengan rasa tanggung jawab dan percaya diri. Selanjutnya itu adalah klien dalam konseling. Terbagi ada beberapa macam. Yang pertama itu yang akan saya jelaskan itu adalah konsep psikologi strength atau daya psikologis. Nah, yang dimaksud di sini adalah orang yang masuk ke dalam konseling pada dasarnya karena mengalami kekurangan. Daya psikologis yaitu suatu kekuatan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam keseluruhan hidupnya, termasuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Nah, dalam hubungan ini para konselor juga itu perlu memahami konsep psikologi strength sebagai landasan dalam memahami kehadiran klien dalam konseling. Nah, konsep daya psikologis mempunyai 3 dimensi. Yang pertama itu pemenuhan kebutuhan, yang kedua kompetensi intra pribadi, yang ketiga itu ada kompetensi antar pribadi. Nah, selanjutnya itu yang kedua pemenuhan kebutuhan. Nah, di sini orang yang pergi konseling berkaitan erat dengan masalah pemenuhan kebutuhannya. Ada beberapa macam kebutuhan yang terkait dari konseling, yakni yang pertama itu pemberian dan menerima kasih sayang. Yang kedua itu adalah kebebasan, dan yang ketiga itu memiliki kesenangan. Yang keempat itu menerima stimulus atau rangsangan. Yang kelima perasaan mencapai prestasi. Yang keenam itu memiliki harapan. Yang ketujuh memiliki ketenangan. Yang kedelapan memiliki tujuan hidup secara nyata. Nah,
Selanjutnya itu yang ketiga, kompetensi intra pribadi. Nah, di sini kekuatan psikolog ini sangat ditentukan oleh seberapa jauh orang mengenal dan berhubungan dengan diri pribadi. Nah, kompetensi intra pribadi adalah kecakapan yang dipelajari yang dapat membantu orang berhubungan secara baik dengan dirinya. Nah, tujuan dari kompetensi pribadi ini adalah untuk meningkatkan kuantitas pemenuhan kepribadian kebutuhan pribadi. Nah, Nah, di sini juga dalam hubungan intra pribadi ini berkenaan dengan 3 kompetensi yang saling berkaitan. Yang pertama itu pemahaman diri, yang kedua pengarahan diri, yang ketiga itu harga diri. Nah, selanjutnya itu ada kompetensi antar pribadi, di mana kompetensi antar pribadi ini merupakan kecakapan yang dipelajari yang memungkinkan orang berhubungan dengan orang lain dalam cara-cara saling memenuhi. Nah, kompetensi antar pribadi ini melengkapi kompetensi intra pribadi dengan kompetensi intra pribadi karena adanya keduanya dibutuhkan untuk pertumbuhan psikologis. Nah, ada beberapa kompetensi yang berkaitan dengan kekurangan kompetensi pribadi ini. Yang pertama itu ada kepekaan terhadap dirinya sendiri, yang kedua ketegasan diri, yang ketiga itu ada menjadi nyaman dengan diri sendiri dan orang lain. Terus yang keempat itu menjadi diri yang bebas, yang kelima itu harapan yang realistik dari dirinya sendiri dan orang lain, yang keenam itu perlindungan diri dalam situasi antar pribadi. Nah, itu dia ciri klien dalam konseling.